in your eyes, the way that time slows down when you kiss me. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah sampai Bogor dan kita mau silaturahmi sama adek Fadilah. Jadi adek Fadilah ini ada yang bawaan dari lahir, terus kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi ini sakit langka yang butuh berobat seumur hidup. Buat kalian yang penasaran, ini foto dan videonya. Nah itu dia, jadi adiknya itu kayak Syafira, yaitu adalah anak yang di daerah Garut itu kondisinya ngelupas. Nah seperti itu, jadi aku mau buru-buru ketemu sama adiknya karena aku sebenarnya schedule-nya minggu kemarin dan qadarullah baru hari ini kita ketemunya ya. Ikutin terus kan. Pak Novi, sama Novi. Jalannya maaf. Nggak apa-apa Pak, udah jalan biasa. lewat pematang sawah ya. Oh siap. Nah sedikit cerita, jadi adek ini kenapa ya Pak? Jadi awalnya dari kecil usia berapa bang kemarin itu 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Dia nggak ada gejala apa-apa, sebenarnya mulus-mulus aja nih bayi. Terus? Cuman ada bintik putih. Dari lahir itu ya? Enggak dari lahir. Dari usia 3 bulan. Oh 3 bulan itu. Ya. Terus? Ada bintik-bintik, cuman karena di kampung pakai minyak. Minyak? Kan? Minyak apa tuh? Minyak kampung kayak minyak kelapa. Iya. Gitu. Terus? Nah, udah gitu karena keterbatasan biaya, akhirnya seperti ini terjadi gitu kan. Oh. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah maksimal. BPJS sudah dibayarkan oleh Pak Kades, kader pun udah turun. Tapi emang menurut dokter pun diagnosa dokter nggak sanggup. Iya. Alasannya? Bingung, yang baru ketemu dengan penyakit Jadi ini. penyakit langka ya? Iya. ribu orang akan mengalami satu orang seperti ini. Oh. Cuman kakaknya juga sama, tapi kakaknya itu ngelihat orang baru tuh ketakutan karena dia punya trauma di rumah sakit Ciawi. Oh, kenapa? Dikejar-kejar security gitu kan, karena mungkin anaknya aktif. Akhirnya ketika ketemu orang baru pun rasa takut itu ada gitu. Oh oke. Jadi ini bukan faktor dari lahir ya? Karena aku dengar kan katanya dari lahir. Bukan berarti ya? Bukan sih, sebenarnya dari usia 3 bulan, 2 mau ke 3 bulan sebenarnya. Karena ada foto before dan afternya ya. Jadi sebelum kena itu dari bayinya belum beberapa bulan itu baru ada gejala-gejala seperti itu. Dokter sendiri bilang, ibu, saya waktu di Ciawi ya, dia nggak bisa menyimpulkan. Dia 30 tahun udah jadi dokter kata dia. Baru kali ini pertama dia lihat. Ini saya tanya diagnosanya pun dia nggak bingung. Jadi adek ini umur berapa sekarang? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Jadi sekitar 1,5 tahun udah berobat sana sini. Oh oke. Nah malam ini pun saya jam 8 udah janjian dengan klinik Dokter Sigit yang rutin untuk menebus obat malam ini. Kebetulan sore ada kegiatan jadi nggak akan pulang dulu, langsung kita ngambil ke daerah Jalan Cisarua sana ya. Kliniknya. Pun ibu berdarah gitu kan. Apa? Kayak ada darahnya. Oh di mata. Yang tadi ibu lihat tuh, kayak di hidung kayak gitu. Oh jadi di mata, di hidung mengeluarkan darah.
Kan kalau dokter aja nggak bisa menyimpulkan, kita orang awam ya. Apalagi ya. Bingung saya juga. Terus si pihak keluarga ini, tadinya saya mau action, bawa ke rumah sakit besar. Di komunitas kita nggak ada donatur tetap. Di komunitas kita nggak ada kas besar. Hanya komunitas kecil yang ingin berbuat baik saja. Tapi kita tuh sekarang tuh lagi menghimpun gitu kan. Dan ada yang terkumpul supaya bisa kita berangkat ke rumah sakit besar. Tapi obat itu 5 hari sekali harus kita bayar. Itu berapa tuh? Setiap kita berobat, karena kan kita bukan hanya obat aja ya. Kita beliin susu. Cuman lucunya itu susunya bukan kayak yang berbrand-brand gitu. Iya. Kalau susu kotak kecil, Fadilah itu yang senangnya itu. Kayak Present Plug yang ukuran harga kalau di kampung tuh 3.000. Yang gitu. Kalau dikasih susu yang lain nggak mau dia. Nggak mau. Bahkan kemarin kita salah beli susu kotak. Itu nggak diminum. Harus yang ada rasa manisnya gitu anak itu. Nah kemarin waktu berobat terakhir kemarin Bang ya, kita kecewa sama ibunya. Karena nggak bisa jaga makanan. Karena kan sebagian juga ada susu ASI lagi masih ASI gitu. Terus dikasih apa? Ibunya kan ada kenaikan kelas, makan bakso atau cilok di sini gitu. Yang berbau-bau daging. Akhirnya Fadilah basah lagi. Ibu kalau ngeliat tuh gimana ya, nggak tega. Kalau masuk rumahnya jangan lepas masker, saya titipnya gitu, karena bau aroma itu kita aja tim dulu muntah pada sakit ya pulangnya. Gitu. Makanya saya selalu selalu keras kepada mereka. Rumahnya juga emang ya mohon maaf ya, dengan ukuran 2x2 ya, 1 kamar Ibu. Emang kondisi rumahnya juga memprihatinkan ya. Memprihatinkan banget. Kita memegang beberapa pasien, tapi kita diprioritaskan untuk di 4 bulan ini ke sini. Sebenarnya pasien kita banyak. Kita ada yang Arif yang kantong kolostomi, ada Fadlan itu kalau dibentak kaget patah tulangnya. Gitu? Ada kita di Ciawi. Jadi setiap berobat itu bukan ke rumah sakit besar kalau dia mah. Jadi ke patah tulang Cimande. Itu penyakit aneh itu saya seumur-umur. Jadi anak itu nggak boleh kaget, nggak boleh diomelin dan nggak boleh kaget. Sekarang itu udah pada bengkoknya, udah pada bulat. Gitu. Kalau ada Arif juga tuh. Iya. Kayak itu anak itu, jadi kalau patah seperti itu bawa ke Cimande nyambung lagi. Nanti kita bisa ke sana. Bisa. Sekalian. Kita ada yang urgent itu, yang parah itu 2 Bang ya, 3 sama ini Arif, Fadlan sama. Itu nggak punya alat kami. Ada videonya ya, tapi harus kuat lihatnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya kita semaksimal kita sih bisanya Mbak. Iya sama ya, kita juga relawan. Mempunyai keterbatasan ya dalam membantu. Ini kita sekarang menuju ke rumahnya. Aku jujur nggak tahu kondisi rumahnya seperti apa, karena ini aku infonya dari Pak Kris. Pak Kris DM terus WhatsApp minta tolong sama kita di mana? Lurus. Minta tolong sama kita untuk di open donasikan. Alhamdulillah akhirnya kita open donasi di Instagram. Ini kita belum sempat shoot ya di YouTube. Jadi ini baru penyerahan donasi dan perdana saya ketemu sama Ade Fadilah. Oh jadi ini rumah aslinya Ade Fadilah. Panggilin dong Bang. Gitu. Jadi ini rumah aslinya. Nah, terus yang di sini? Kakek neneknya. Oh, kakek neneknya. Bapaknya kerja ngojek, ini sehari itu setor dia motor orang 25.000. Oh ya Allah ya. Jadi kalau saya bawa berobat itu, saya harus memikirkan motornya itu saya setorin dan saya pikirkan untuk dan yang lainnya. Jadi kalau action dengan bapaknya kita ambil obat, udah kita setengah hari gitu. Pak, ini bapaknya Fadilah. Iya. Oh, Novi bapak. Oh, ini kondisi rumahnya.
are suddenly blurry now. I wonder if anything was real. Ini nyewa sehari itu 25.000 ya? 25.000. 25.000. Itu nyewanya, belum bensinnya, belum makan dan lain-lain. Kata dia nggak, DP-nya mungkin Bu. DP-nya nggak sanggup ya? Pernah bilang ke saya. Ini oval, ini mau ojek pangkalan. Nah selama ini udah terkumpul berapa untuk adik Fadilah? Kalau jujur saya pribadi untuk Fadilah habis dalam perjalanan. Kita mengumpulin baru 3 hari 300.000 berobat terus-terusan kan. Kita ngumpulin lagi susu habis, terus salep ke apotek. Kan salep itu nggak boleh khusus ya. Salep itu nggak boleh ini. Bahkan kita Fadilah ini udah coba ke beberapa dokter yang lain, cocoknya di dokter Sigit. Nah dokter Sigit itu antrinya Masya Allah gitu kan, panjangnya karena pasiennya banyak dan dia tuh ngerakit sendiri. Racikan itu nggak ada di apotek gitu. Jadi kayak malam sekarang nih, kita udah janjian nih, udah booking, dok persiapkan ya, saya minta jangan 5 hari sekali, 10 hari sekali, boleh deh kalau kayak gini mah katanya. Cuman posisinya ya racikan dia nggak bisa dikasih siapa-siapa. Jadi donasi yang kemarin dapat itu ya cukup untuk kebutuhan aja. Kebutuhan seperti ini gitu kan. Cuman kemarin juga jujur nih kita ada titipan. Karena di sini ada anak yatim, saudaranya anak yatim, butuh kerja dan ijazahnya kita tahan, kita tebus. Tapi bukan berarti memanfaatkan yang sakit ya. Karena keluarganya minta bantuan ke kita, ada donasi yang bisa kita sisihkan untuk menebus ijazah anak yatim ini di sini, karena ada anak yatim juga 2, terus anak piatu 1 yang ibunya melahirkan meninggal. Jadi di sini tuh 2 rumah di sini lengkap, ada yang sakit kakak adeknya gitu kan. Makanya kalau kakaknya sulit sekali kita sampai sekarang juga bang ya belum pernah ngobrol, kadang kita lari dia. Kamar kita pasti lari dia. Kalaupun di kamar dia pasti nangis gitu. Nangis pokoknya gak mau ketemu orang baru. Itu trauma-trauma seperti umur itu. Umur berapa? Dia 6 tahun. 6 tahun. Ya udah yuk, langsung aja. Siap, kita ke belakang. Oke, alhamdulillah nih kita sampai. Mana? Rumah neneknya ini. Oh, rumah neneknya. Iya. Oh, di sini masak airnya. Masak di sini. Masaknya Ya Allah ya Rabbi. Berarti keadaannya benar-benar memprihatinkan ya Pak ya? Iya. Secara ekonomi. Memprihatinkan sekali. Tuh Ibu bisa lihat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam aja masuk. Iya Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Punten Novi, Fahani Novi. Ini siapa? Ini anak ibu. Anak ibu. Iya. Oke. Kenapa Caya? Emangnya kalau banyak orang suka Takut. gini? Iya. Jangan takut. Nah, oke, jadi sekarang kita sama Ade Fadilah yang kemarin aku dapat infonya dari Pak Kris SKP Indonesia. Nah, sedikit cerita Bu. Ya, tadi udah cerita sih sama AA. Awal mulanya seperti apa Bu? Awal mulanya dari umuran 7 bulan mau ke 8 bulan. Awal mulanya ininya cili-cili hitam doang. Terus pakai minyak kelapa, beli di warung. Ada 1 minggu kemudian muncul
bintik-bintik, bintik-bintik warna putih. Dibiarin aja nggak ke rumah sakit. Udah kelamaan sama badannya semuanya baru dibawa ke rumah sakit. Nah sampai sekarang kalau misalkan nggak berobat ya tunggu lagi kayak gitu. Jadi dokter pun nggak tahu diagnosanya apa? Waktu itu dirawat di rumah sakit Ciawi, dapat 1 minggu, nggak ngasih apa-apa, katanya boleh makan apa aja, telur juga bagus, katanya mau berapa aja, tapi kalau makan terus suka garuk-garuk. Boleh nggak usah dipantrang makannya, katanya gitu, nggak usah dimakan, mau makan apa aja, yang penting masuk ada gizinya. Oke. Jadi udah kurang lebih 1 tahunan ya? 1 tahun lebih? 1 tahun 9 bulan, mau 2 tahun. Tapi sakitnya itu 1 tahun lebih ya berarti ya? Iya, setahun lebih. Setahun lebih. Nah ini kondisinya setiap saat mengelupas atau gimana? Iya, kalau misalkan udah habis nih, kayak gitu tumbuh lagi. Kalau mandi berarti nangis ya? Kalau mandi nangis. Karena perih kan? Nah, terus untuk pemulihannya nanti jangka panjang gimana Bu, kata dokter? Ya harus rutin berobatnya. Iya. Kalau kata dokter itu sih, dokter ya nggak bisa menyimpulkan diagnosanya itu Ibu. Oh jadi jangka panjangnya nggak tahu? Jadi gini Bu, Mbak, ini harusnya dibawa ke rumah sakit besar dan dipegang oleh satu profesor yang ada di Harapan Kita atau Cipto. Itu rujukan dari dokter Sigit. Cuman kan kita mau action berangkat ke sana dengan pertimbangan satu, kita anggaran itu kita belum pegang. Betul. Seminimalnya si keluarga ini pasti terfokus dong kepada Fadilah ini. Biaya makannya kita pikirkan. Makanya alternatif yang kita himpunkan donasi-donasi itu, kita langkah-langkah awal dulu seperti ini. Sekarang itu alhamdulillah sebenarnya posisinya bersih. Sebenarnya bersih. Kalau sekarang posisinya itu sekarang bersih. Kalau memang kurang penanganan, matanya itu bisa berdarah, kelopak matanya itu berdarah. Karena ketarik ya? Iya. Terus insya Allah sih ini kita akan ikhtiarkan dan maksimalkan, makanya kita butuh orang baik banyak dan lembaga-lembaga besar yang banyak untuk sounding bahwa Fadilah ini ke rumah sakit gitu. Sebenarnya BPJS ada, tapi kan kita coba ke Ciawi aja waktu kadar ya, keperanan BPJS itu 1,2, akhirnya mereka cari dana 1,2 itu akhirnya balik kanan untuk berobat ke rumah sakit Ciawi sebelum ketemu kita gitu kan. Makanya kalau ke rumah sakit, saya menyarankan kepada keluarga kalau memang kita belum pegang dana, seminimalnya kita jangan berangkat. Karena kalau udah masuk ke rumah sakit, biaya itu bukan berobat saja, biaya makan, iya gitu kan, biaya operasional dan lainnya gitu kan. Makanya kita lagi terus berikhtiar dengan SKP juga untuk terus kita genjot untuk donasi untuk Fadilah ini. I've been laying here all night long, staring at the same spot on our bedroom wall. Oke. Nah, kondisi kakaknya sama, tapi kakaknya cuma di sini ada kepalanya aja. Kalau badan bersih. Kalau badan bersih sama di leher. Tapi di leher juga nggak terlalu, cuma di sini aja ke sini. We both know halo, ini aku nggak apa-apa nih. Nah, nggak usah takut ya. Enggak kenapa-napa, nggak diapa-apain. Ya, pinter ya, sayang ya. Nggak itu.
It seems simple enough just to let you in. Back to back, we fall asleep again. I love you, but I don't like you right now. You play the victim. Your silence, it's beating me down. We're both guilty of sleeping around with a stranger. We're strangers in this house. I know you wouldn't dare try to change your mind, 'cause that shows weakness and it challenges your pride. Your head